Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungan. Coba kalau teman-teman perhatikan, sehari-hari kita sering menemukan ada hewan yang mampu merubah warna kulitnya menjadi seperti lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada juga hewan yang ekornya terputus dari tubuhnya. Selain itu, beberapa jenis burung memiliki paruh dan kaki yang berbeda-beda. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, kita akan membahasnya di video kali ini. Setiap hewan memiliki cara untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi itu sendiri adalah cara hewan untuk mengatasi berbagai tekanan yang ada di lingkungan sekitarnya agar dia bisa bertahan hidup. Nah, adaptasi ini terbagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, kita akan membahas tentang adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk dan struktur tubuhnya. Ada berbagai macam paruh pada hewan-hewan unggas. Contohnya, paruh burung pemakan daging. Paruhnya ini terlihat kokoh, runcing, dan tajam serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. Selanjutnya, paruh burung pemakan madu atau nektar. Paruhnya ini berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya pada paruh burung kolibri. Kemudian ada juga paruh burung pemakan ikan. Bentuknya ini panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya pada paruh burung pelikan. Lalu ada paruh burung pemakan biji yang berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada paruh burung pipit dan burung kenari. Selanjutnya, paruh burung pemakan serangga yang berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya ini yaitu paruh burung pelatuk. Selain itu, ada unggas yang pemakan cacing. Paruhnya ini berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya paruh burung bebek dan angsa. Selain paruh, ada juga bentuk kaki hewan yang berbeda-beda. Ada kaki burung pemakan daging yang bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Kuku ini berfungsi untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya pada kaki burung elang dan kaki burung hantu. Selanjutnya, burung pengais yang memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Hewan yang memiliki jenis kaki ini adalah ayam. Sering lihat ya. Yang ketiga yaitu jenis burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah burung pelikan. Yang keempat adalah jenis burung pemakan serangga yang memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari kaki lagi menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Contoh kaki burung ini adalah burung pelatuk. Materi selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi, yang merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Contoh yang pertama yaitu unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, ada cara unta untuk beradaptasi. Yang pertama, terdapat rambut pada kelopak mata
unta yang berguna untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di pasir. Kedua, telapak kaki yang lembut memudahkan unta berjalan di atas tanah yang berpasir. Ketiga, punuk pada unta yang berisi cadangan lemak mampu dipecah menjadi energi. Yang terakhir, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Selanjutnya ada beruang kutub. Beruang kutub ini hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian diri, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase yaitu kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada juga lumba-lumba dan paus. Siapa di antara kalian yang pernah lihat atraksi lumba-lumba? Ternyata lumba-lumba dan paus ini merupakan mamalia yang hidup di laut. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Dan selain itu, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Materi yang selanjutnya yaitu materi adaptasi fisiologi, merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Contohnya ada cicak dan tokek. Siapa di antara kalian yang pernah lihat ada cicak yang ekornya terputus dari tubuhnya? Ternyata cara itu disebut dengan autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekor untuk mengelabui mangsa. Selain itu, cicak dan tokek juga memiliki telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkan mereka merayap di dinding. Ada juga bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya untuk mengelabui pemangsa dan memudahkannya mendapat mangsa. Nah, yang terakhir ini merupakan hewan laut, yaitu cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai cairan berwarna hitam seperti tinta yang disemprotkannya untuk menghindarinya dari pemangsa atau musuh. Wah, tidak terasa ya materinya sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Karena materinya sudah selesai, kakak tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.